Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta mulai merasa kewalahan menguburkan jenazah COVID-19 seiring meningkatnya tingkat kematian pasien di ibu kota selama 2 pekan terakhir. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta, Edi Sumantri menuturkan, biaya pemakaman jenazah COVID-19 tembus 13,02 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan Edi berkaitan dengan serapan anggaran belanja tidak terduga atau BTT di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mencapai 13,02 miliar rupiah. Edi merinci anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan peti jenazah, baju alat pelindung diri atau APD senilai 4,63 miliar rupiah. Penyaluran insentif bulan Januari hingga Maret 2021 5,22 miliar rupiah dan pengadaan peti jenazah, masker, sarung tangan karet 3,16 miliar rupiah. Pemakaman jenazah dengan protokol kesehatan COVID-19 di ibu kota mencapai 180 jiwa pada Rabu 23 Juni 2021. Kapus Datin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Ivan Murcahyo mengatakan, pemakaman itu menjadi pencatatan tertinggi sejak tahun lalu. Pertanggal 24 Juni 2021, pasien meninggal akibat COVID-19 di Jakarta bertambah 50 orang, total pasien meninggal menjadi 8.107 orang. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, petugas pemakaman kewalahan, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Kasus COVID-19 yang terus tinggi dalam sepekan terakhir membuat angka pemakaman dengan protokol COVID-19 di DKI Jakarta ikut tinggi. Langsung saja kita bahas bersama Kapus Datin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, Ivan Murcahyo, dan juga Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Daeng M. Fakih. Selamat pagi Mas Ivan dan Dr. Daeng. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, baik. Saya mau ke Mas Ivan dulu. Mas Ivan, tadi Mas Ivan sempat mengeluarkan statement begitu ya bahwa ini tentu berpengaruh terhadap kinerja, kemudian alur kerja yang semakin tinggi begitu ya, karena justru angka kematian juga semakin tinggi. Tapi saya mau tanya dulu kepastian dari Mas Ivan, apakah betul dengan angka yang saat ini tercatat itu betul-betul membuat kewalahan? Ya, selamat pagi ya. Jadi sebenarnya kami kan lakukan adaptasi dalam banyak hal ya. Salah satunya mungkin adanya peningkatan pemakaman yang harus dimakamkan dengan protokol. Ya, kami juga lakukan beberapa adaptasi seperti itu. Ya, memang jumlah petugas kami tingkatkan di TPU rujukan ya, di Rorotan maupun di Tegal Alur. Hal ini merangka antisipasi kita memang terhadap adanya lebih banyak pemakaman di lokasi-lokasi rujukan tersebut. Seperti itu. Prinsipnya kami lakukan adaptasi terhadap kondisi-kondisi yang ada memang. Oke, penambahan personil ini apakah cara penghitungannya bagaimana Mas Ivan? Apakah melalui target-target tertentu atau seperti apa? Nggak, jadi opsi-opsi itu memang kan kami sudah siapkan dari awal. Seandainya kondisi kebutuhan yang harus dimakamkan sekian orang, tentu regu galinya sekian orang. Sekarang ini yang efektif berlaku kami tugaskan di TPU Rorotan itu sejumlah 6 regu ya. Jadi kurang lebih 30 orang seperti itu. Dan ada juga regu backup memang yang kami siapkan seandainya memang eskalasi dibutuhkan untuk saat ini ya. Tapi jadi saat ini yang sekarang bertugas memang di situ kami penebalan untuk di TPU Rorotan. Oke, kendala yang paling terasa selama ini apa Mas Ivan? Ya, kalau dari proses pemakaman sebenarnya kan semuanya udah kami antisipasi dari awal ya, bukan dari sekarang. Dari tahun lalu tuh kami udah siapkan berbagai opsi-opsi seandainya berbagai macam kondisi terjadi. Memang salah satu yang kita hadapi sekarang ini salah satu opsi yang memang sudah kami siapkan, tentunya dengan penebal petugas, juga dengan ritasi angkutan jenazah yang kami tingkatkan dengan metode-metode lainnya. Tapi ya sejauh ini sih masih memungkinkan ya, seperti itu. Oke, saya mau ke Dr. Daeng. Dr. Daeng, ini kalau kita bicara mengenai faktor
meningkatnya keterisian pemakaman, artinya yang meninggal akibat COVID pun bertambah. Ini apakah bisa dikategorikan memang dalam skala pandemi ya, sudah termasuk extraordinary case atau seperti apa, Dr. Daeng? Ya, kalau melihat dari penjelasan Pak Ivan, ya, ini Pak Ivan sepertinya harus banyak menjelaskan ke publik, biar publik tahu begitu, bahwa tingkat kematian yang lonjakan sekarang ini cukup banyak. Antrian untuk jenazah dikeluarkan ke rumah sakit sekarang lama, ya. Saya kemarin mengikuti Ketua ID Tangerang Selatan itu untuk mengeluarkan jenazahnya, beliau aja nunggu lama. Jadi saking banyaknya angka kematian, ya. Jadi masyarakat harus betul-betul waspada. Nih masyarakat sekarang kelihatannya tidak terlalu takut sudah sama COVID. Sudah kita kasih tahu bahwa rumah sakit sudah berlimpah gitu, sudah overload, ya. Kemudian kematian banyak, masyarakat kelihatannya tidak terlalu khawatir. Ini yang warning bagi kita semua. Sebaiknya memang kita harus berjaga-jaga. Kalau ini tidak di hulu tidak diselesaikan dengan baik, masyarakat tetap tidak disiplin, kemudian mobilitas dan kerumunan kegiatan masyarakat tidak secara ketat dibatasi, maka pertambahan akan semakin banyak dan angka kematian, ya, akan diprediksi akan banyak. Kenapa? Karena kalau beban rumah sakit tinggi, sekarang sudah misalnya ventilator, ya. Ini dokter sudah kadang-kadang bingung mana yang akan dikasih ventilator, karena semuanya butuh dan ventilatornya terbatas. Mana yang harus masuk ke ICU, mana yang harus masuk ke isolasi, karena sudah terbatas. Nah, kalau dia butuh ventilator kemudian nggak dapat, pasti akan menimbulkan angka kematian lebih tinggi. Dr. Daeng, ini apa penyebab utamanya menurut analisa Dr. Daeng? Kalau memang fakta tingkat kematian saja bertambah, masih tidak membuat masyarakat khawatir? Bisa jadi masyarakat sudah mulai bosan, ya, dengan kondisinya. Kalau di awal-awal kan masyarakat panik, ya, karena ini baru. Jadi sekarang udah masyarakat terbiasa, lengah, ya. Ada yang bosan secara psikologis, ada yang mungkin lengah, ya, atau mungkin tuntutan yang lain. Dia harus bekerja memenuhi. Tetapi masyarakat tidak boleh begitu. Kalau begitu nanti justru kasihan masyarakat. Yang kasihan di masyarakat. Masyarakat kalau banyak yang terkena, kemudian rumah sakit sudah penuh begitu, yang saya akan gambarkan dari ventilator bingung mau dikasih ke siapa, semuanya butuh. Gitu. Ya kan, ventilator tidak cukup. Semua butuh ruangan ICU dan isolasi. Ruang tidak ada. Nah, yang tidak kebagian itu gimana? Pasien yang tidak kebagian. Nah, ini yang kemudian menimbulkan angka kematian, Mas Cikal. Karena kebutuhan yang berlimpah ini menimbulkan tingginya angka kematian. Ada yang mestinya dikasih ventilator tidak ada kebagian. Yang mestinya dia masuk ICU atau isolasi tidak kebagian. Jadi tolong masyarakat harus mengerti, dan Mas Ivan harus lebih banyak sepertinya diajak bicara supaya masyarakat mengerti nih angka kematiannya tinggi sekarang. Mas Ivan, kalau kita bicara mengenai ketersediaan lahan, ini kalau sampai membludak terus, perencanaan lainnya seperti apa, Mas Ivan? Ya, sebenarnya kita jangan terlalu kaitkan dengan ketersediaan lahan, ya, karena memang kami kan sudah mitigasi dari jauh-jauh hari seperti itu, ya. Jadi berbagai opsi juga memang sudah kami siapkan. Salah satunya sekarang yang jadi lokasi rujukan itu kan kami sudah matangkan sejumlah 3 hektar yang sudah siap, ya. Tapi memang saya setuju seperti apa yang disampaikan Dr. Daeng. Jadi bukan soal seberapa tahan DKI sanggup melaksanakan ini semua, memakamkan seberapa banyak, tapi memang kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan, itu yang utamanya. Namun kami dari Pemda berkomitmen selalu tentunya DKI harus berketahanan, ya, untuk bisa melaksanakan ini semua dengan berbagai kondisi seperti itu. Apalagi saat ini seperti yang disampaikan juga, memang 1 minggu, 2 minggu ini memang kondisi ini agak di luar dari perkiraan kami lonjakannya. Jadi
sebenarnya perlakuan itu kan selalu berulang. Jadi kami udah cukup hafal ya ritmenya, mulai dari lalu Maret kami coba nanti kalau ada libur panjang terus seperti ini antisipasi yang harus kami lakukan seperti apa, lonjakannya itu kan pola itu sama sebenarnya. Tapi memang yang sekarang ini kenaikannya cukup sangat tinggi sehingga kami harus mengambil opsi-opsi lain dengan penebalan petugas, menambah ritasi dan juga memperpanjang durasi layanan pemakaman yang sampai larut malam dan sebagainya, karena ini memang harus kami lakukan karena kondisi yang ada seperti itu. Tapi kalau dari lahan memang kami sih masih sangat cukup ya, sangat cukup. Tapi utamanya bukan lahannya lah sebenarnya, seperti itu. Oke, ini kan untuk apalagi petugas pemakam ya, ini kan bisa dibilang garda terakhir yang sangat vital begitu. Bagaimana sebetulnya perbedaan, ini kan kita sudah di tahun kedua, apakah perbedaannya cukup signifikan dalam hal kinerja, artinya bahwa penanganan COVID ini tidak ada perbaikan begitu yang dirasakan dari garda ini? Iya, kalau prosesi pemakaman kan memang kami juga sesuaikan. Yang pertama itu ini memang masih lakukan bersama dengan petugas lapangan menggunakan pacul dan sebagainya. Itu yang opsi-opsi awal gunakan. Tapi ketika eskalasi seperti sekarang ini kami sudah menggunakan penggalian dengan eskavator ya, mini eskavator, karena kami lagi menggunakan teman-teman tenaga perorangan ya untuk melakukan gali dan tutupnya, karena volumenya dan durasinya tuh sangat tinggi sekali. Jadi sekali kami satu hari kami bisa buka dulu sekitar 40-50, nanti mungkin jenazah datang dengan dimakamkan protokol, kemudian ditutup lagi dengan eskavator seperti itu. Itu kan menghemat tenaga seperti itu. Jadi ya perubahan pola metode juga kami sesuaikan. Oke, dengan proses evaluasi tentunya akan ada pembaharuan mungkin ya dalam segi kinerja karena sudah lebih mengerti seluk-beluknya begitu ya Mas Ivan. Saya mau ke Dr. Daeng. Dr. Daeng, banyak yang mengatakan bahwa lonjakan ini ya karena masyarakat tidak disiplin atau juga karena memang ada yang menganggap bahwa ada kebijakan yang mungkin kurang ketat begitu. Kalau penilaian Dr. Daeng bagaimana? Apakah cukup tinggi juga faktor dari adanya varian baru? Ya, ini beberapa faktor ya. Yang pertama, faktor yang terkait dengan karakteristik virusnya sendiri. Nah, yang pertama, virusnya ini kebetulan memang berpotensi untuk mutasi, sering bermutasi, dan begitu dia bermutasi, maka akan melahirkan varian baru yang lebih cepat menular. Selalu begitu. Sekarang ada namanya varian of concern. Ini semuanya lebih cepat menular. Ditambah satu lagi varian Delta selain jauh lebih cepat menular, yang mungkin bisa 10 kali lipat lebih cepat. Ini juga akan menimbulkan gejala yang lebih berat, perburukannya. Ini dari segi virus ya. Satu lagi virus ini menyebabkan OTG yang banyak sekali. OTG ini tidak terkendali, tidak terdeteksi. Sekarang tidak ada data yang valid berapa sih OTG sebenarnya. Karena penyakit menular atau wabah ini selalu begitu, yang di permukaan tampaknya kecil, tapi yang tidak tampak OTG ini besar sekali. Jadi fenomena gunung es berlaku. OTG ini sama sekali sampai sekarang tidak terdeteksi dengan baik dan tidak terkendali. Di mana-mana ada OTG. Dua faktor virus, dua varian yang bermacam-macam, kemudian OTG yang tidak terkendali ini sangat menimbulkan ledakan seperti sekarang, ditambah kemudian perilaku masyarakat yang mungkin bosan atau lengah ya, menurun, kemudian masyarakat euforia gitu ya. Itu semakin menimbulkan risiko penularan yang semakin besar. Kemudian terus terang aparat keamanan tidak boleh juga kendor, harus tetap tegas mendisiplinkan protokol kesehatan, karena masyarakat kalau tidak tegas didisiplinkan, tidak ada sanksi yang tegas, masyarakat juga akan kemudian. Maaf Dr. Daeng, ini kan sebetulnya kalau sudah diberlakukan PPKM mikro, artinya kan pendataan seharusnya lebih mudah, lebih tepat begitu, karena kan yang terlibat RT RW setempat, Dr. Daeng. Ya, kita belum ini ya, makanya
pemerintah mengatakan ada penebalan, ya, penebalan atau perkuatan, kalau istilah kami itu penyempurnaan, karena kami belum terlalu yakin semua RT melakukan. Okay. Kalau semua RT melakukan dan melakukan dengan baik, itu hampir sama persis dengan lockdown. Ini persoalannya, kami khawatir tidak semua RT melakukan. Oke. Tidak semua RT melakukan, tidak semua desa melakukan. Jadi masih ada lubang-lubangnya. Mungkin juga tidak sempurna dilakukan. Oleh karena itu memang pemerintah mengatakan penebalan atau perkuatan. Semua RT harus melakukan kalau kita komitmen melaksanakan PPKM Mikro. Tapi apapun namanya, ya apa PPKM Mikro, PSBB, atau lockdown. Tapi menurut WHO memang mobilitas dan kegiatan penduduk harus ketat dibatasi. Jadi WHO itu yang digariskan adalah tentang mobilitas dan kegiatan masyarakat, karena ini menurut dari orang ke orang. Kalau masyarakat mobilitasnya tinggi, sering berkerumun, sering bertemu, itu pasti akan memicu penularan. Di suasana lonjakan seperti ini, di hulu pembatasan dan pengetatan mobilitas dan aktivitas masyarakat itu penting untuk mengendalikan. Ditambah, ya, kalau ini kan sisi aparat ya, ditambah masyarakatnya harus sadar. Kalau masyarakat tidak sadar-sadar, berat. Nah, untuk menopang kesadaran masyarakat yang mungkin separuh-separuh atau masih kurang, fungsi aparat untuk bertindak tegas itu penting. Baik. Dr. Daeng dan juga Mas Ivan, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk.